Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdoh. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar channel YouTube PAC GP Ansor Kebayoran Lama yang dirahmati oleh Allah. Kita mungkin sering dengar di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum Nahdliyin, oleh pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya An-Nahdliyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Nahdliyin, kita mengenal ada Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini adalah sebuah amalan di mana kita dianjurkan untuk melakukan doa-doa pada malam pertengahan Sya'ban. Sebenarnya ada yang lebih populer lagi dalam kitab-kitab yang dijadikan acuan, ada yang disebut dengan Nisfu Ramadan. Nah, Nisfu Ramadan ini, para pemirsa, di mana para jamaah sholat tarawih tentunya bersama dengan imam, mulai dari pertengahan Ramadan, ini mulai membaca doa kunut pada rakaat terakhir sholat witir. Pemirsa yang budiman, ada kaitan di antara kedua pertengahan ini, yaitu pertengahan Nisfu atau pertengahan Sya'ban dan pertengahan Ramadan. Nisfu Sya'ban, sebagaimana kita tahu dalam doanya itu diantaranya ditulis Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muqtarran alayya fi rizki, yang artinya kurang lebih, ya Allah, kalau di ummul kitab, di lauhil mahfud, engkau catat aku, engkau tetapkan aku sebagai orang yang merugi, orang yang celaka, orang yang terhalang, atau orang yang rizkinya itu seret, maka famhu, maka hapuskanlah. Pemirsa, di sini menunjukkan bahwa memang apa yang dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz itu bisa saja Allah hapus. Karena Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berhak untuk menghapus apa yang Allah kehendaki dan juga berhak untuk menetapkan apa yang Allah kehendaki. Pada malam Nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah supaya apa yang Allah tetapkan di malam Nisfu Sya'ban ini kemudian ditetapkan yang baik-baik untuk kita, dan sekiranya tidak baik untuk kita maka Allah hapuskan. Ini dianjurkan di amalan-amalan kaum Nahdliyin, di amalan-amalan ulama yang diajarkan kepada para pengikut-pengikut Nahdlatul Ulama. Yang perlu disampaikan di sini bahwasannya mengamalkan hadis, mengamalkan nas-nas sunnah yang memang tidak sahih, bahkan dalam kategori dhaif, ini diperbolehkan. Abu Zakaria Al-Ambari mengatakan bahwa hadis selama di situ tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, dan dia tidak juga menetapkan satu hukum, maka ghammid anhu wa tasahal fi riwayatih, maka silakan dimeremkan saja dan dipermudahkan riwayatnya. Apa maksud dari pendapat Abu Zakaria Al-Ambari ini? Maksudnya adalah bahwa selama itu untuk fadhailul amal, selama itu bukan untuk kasus-kasus hukum yang menetapkan halal haram, untuk kasus-kasus yang sifatnya itu syar'i, maka untuk fadhailul amal atau untuk amalan-amalan yang utama, membaca Yasin, kemudian berdoa di Nisfu Sya'ban, maka diperbolehkan kita mengamalkan hadis-hadis yang dhaif sekalipun. Ini sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya. Para pemirsa yang budiman, amalan-amalan ini yang telah dilakukan oleh kaum Nahdliyin, meskipun ada yang menuduh bahwa hadisnya dhaif, ini tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan dan dilakukan. Karena memang dalam amalan-amalan yang sifatnya itu utama, fadhailul amal, maka hadis atau riwayat sunnah ini sekalipun dhaif masih tetap diperbolehkan. Nah, dari sini yang ingin saya sampaikan bahwa pada malam Nisfu Sya'ban itu Allah mencatat, Allah menetapkan putusan-keputusan di Lauhil Mahfuz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yaqdil aqdiyah fi lailati nisfi Sya'ban, thumma yusallimuha ila arbabiha fi lailatil qadar. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menetapkan putusan-putusan pada malam Nisfu Sya'ban. Kemudian di malam Lailatul Qadar Allah menyerahkan kepada arbab atau menyerahkan kepada malaikat-malaikat yang mengurusi urusan tersebut. Dari sinilah
Ada kaitannya antara nisfu Sya'ban dengan nisfu Ramadan. Ada kaitannya antara pertengahan Sya'ban, di mana kita berdoa supaya Allah menetapkan yang baik-baik untuk kita dan Allah menghapuskan yang buruk-buruk untuk kita. Ini adalah doa kita ketika Allah menetapkan putusan-putusannya. Namun putusan-putusan ini pada malam nisfu Sya'ban belum Allah serahkan kepada para malaikat yang mengurus urusan-urusan manusia. Kapan diserahkan kepada malaikat? Diserahkan pada malam Lailatul Qadar. Maka kaitan antara nisfu Sya'ban di mana kita berdoa, kemudian kaitan dengan nisfu Ramadan, yaitu di mana pertengahan bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca doa kunut di akhir rakaat salat witir. Maka di situ di mana kita tahu bahwa setelah malam 15, bahkan setelah 10 terakhir malam Ramadan, di sini ada malam Lailatul Qadar. Maka Allah memberikan putusan-putusan itu pada malam Lailatul Qadar. Pendek kata, yang tadi Allah telah tetapkan pada malam nisfu Sya'ban, ini kemudian Allah mulai serahkan kepada para malaikat di malam Lailatul Qadar. Inilah sebabnya kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan, bahkan termasuk sunnah muakkadah, bahwa witir di malam setelah 16 Ramadan maka disunnahkan untuk membaca kunut. Karena kandungan dalam witir itu antara lain adalah Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dalam golongan-golongan orang yang Engkau berikan petunjuk. Sampai akhirnya wahdina Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Sampai akhirnya wa qina syarra ma qadait. Dan jagalah kami dari buruknya qada qadarmu, dari buruknya putusan-putusanmu. Pemirsa yang budiman, inilah yang tadi dimaksud dengan kaitan antara nisfu Sya'ban, di mana putusan-putusan sudah Allah buat namun belum Allah serahkan kepada para malaikat. Maka pada malam Lailatul Qadar ini Allah serahkan putusan-putusan ini kepada para malaikat untuk kemudian dilaksanakan selama setahun ke depan. Oleh karenanya dalam doa kunut tadi kita dituntun untuk meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah kami, qina syarra ma qadait, dan jagalah kami dari buruknya qada qadar yang Kau tetapkan kepada kami. Mudah-mudahan dengan mengamalkan amalan-amalan nahdiyah, mengamalkan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama kiai-kiai Nusantara, mudah-mudahan amalan-amalan kita ini benar-benar diterima oleh Allah dan kita termasuk orang-orang yang ikhlas melaksanakan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.